Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Semoga rahmat Allah senantiasa menyertai kita semua. Kita dapat bertemu kembali dalam kajian yang sama insyaallah. Hari ini kita kedatangan tamu istimewa ya. Jadi kalau saya ngisi kan udah pasti tuh, udah pada bosen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nasta'in wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Nabi sampaikan dalam sebuah hadis riwayat Abu Hurairah daripada Imam Tirmidzi dari Abu Hurairah. Nabi pernah tanya kepada sahabat, man ya'khud anni khamsa kalimat yu'allimuhunna man ya'mal bihinna. Kata Nabi, siapa nih yang mau ngambil 5 hal dariku, dia amalkan dan dia ajarkan kepada orang lain untuk diamalkan? Siapa yang mau? Akhadha biyadihi fa'adda khamsan. Lalu Nabi, beliau ambil tangan Abu Hurairah seperti ini, beliau pegang ini, fa'adda khamsan. Kan 5 tadi. Beliau pegang tangan beliau satu. Yang pertama kata Nabi apa? Ittaqil maharima takun a'badan nas. Jauhi yang dilarang oleh Allah, maka engkau menjadi orang yang paling beribadah kepada Allah, paling berubudiyah kepada Allah. A'badan nas. Kita ini kan bertanya-tanya, gimana cara saya beribadah sebaik-baiknya kepada Allah? Jadi orang paling berta'abbud kepada Allah, paling berubudiyah kepada Allah. Gimana sih caranya? Nabi ajarkan hal yang paling minimal dilakukan oleh seseorang untuk menghambakan diri kepada Allah. Apa itu standar minimal sekali? Hindari dalam hidup yang dilarang oleh Allah. Tahu yang dilarang sama Allah, hindari itu semampu mungkin. Maka kita jadi orang yang paling beribadah kepada Allah. Tapi kalau yang disuruh sama Allah, silakan lakukan semampu. Saya yang wajib aja, yang sunnah belum mampu, oke? Gak ada masalah dengan itu. Tapi kalau yang diharamkan oleh Allah, saya yang ini saya kerjakan, yang ini gak bisa. Maka mau lihat standar minimal kemampuan beribadah kita pada Allah, pada kemampuan meninggalkan yang diharamkan oleh Allah. Kalau ada orang yang merasa sulit meninggalkan yang haram, itu salah. Karena yang dilarang oleh Allah sangat sedikit dalam hidup. Hal-hal yang memang dilarang Allah mungkin masih kita lakukan 1, 2, 3. Maka berusahalah untuk tinggalkan itu. Haram dulu ditinggalkan, fokus di situ dulu semampu mungkin. Lalu kemudian tambahkan yang wajib, yang sunnah. Kalau yang wajib nggak bisa ditambahi juga. Udah jelas itu, hanya berapa aja yang wajib. Ya tambah sholat wajib Ustaz. Nggak ada tambah sholat wajib. Nggak ada. Yang ada tambah sholat sunnah yang ada. Nah, itu yang pertama. Kemudian kata Nabi apa? Irda bima qasamallahu lak takun aghnan nas. Yang kedua, Nabi pegang tangan Abu Hurairah. Nabi sabdakan, irda bima qasamallahu lak. Ridolah engkau dengan apa yang telah Allah bagi untukmu. Takun aghnan nas, maka engkau akan menjadi orang paling kaya. Siapa di dunia ini yang berani mengatakan dirinya paling kaya? Elon Musk sendiri nggak bilang dirinya kaya, orang lain yang bilang dia paling kaya. Coba Bapak Ibu lihat, dalam yang kita dapatkan dalam hidup itu, ada yang hasil kita usaha sendiri, ada pilihan kita di situ, ada yang memang kita nggak bisa memilih di situ, tapi datang sendiri. Ada 2 macam nih apa yang kita dapatkan dalam hidup. Kita nggak punya campur tangan di situ, tapi sudah begitu adanya. Contoh, ibu dan ayah saya. Kita nggak pernah pilih ibu dan ayah kita. Ada sebagian orang merasa begini, mungkin dalam hidup datang masalah dari ayah dan ibunya. Sampai na'udzubillah mungkin seorang itu berpikir, kalau saya nggak punya ayah seperti itu akan enak hidup saya. Na'udzubillah. Kalau seandainya ibu saya nggak begitu, nyaman sekali hidup saya. Nggak ada musibah dalam hidup saya. Sesuatu yang engkau nggak pilih di situ, berarti itu pemberian Allah. Kalau kita nggak pilih, udah jelas berarti itu pemberian Allah. Maka dalam kondisi seperti itu, ridholah engkau.
Bukan justru memaki, melaknat, mengutuk, mengandai-andai yang enggak. Irda bima qasamallahu lak. Yang telah Allah beri untukmu, ridholah itu. Itu diberikan oleh Allah, qasamallahu lak. Begitu diberikan oleh Allah, kita nggak punya pilihan di situ. Maka harus ridho yang pertama. Hina dan miskin. Walaupun punya banyak uang, tapi dia berhajat, membutuhkan, bahkan bergantung sama yang lain. Karena bisa dihinakan oleh gara-gara dia berhajat dan butuh itu. Maka orang paling kaya itu hanya butuh pada satu aja, nggak banyak dia butuh. Saya perlu ini, perlu itu, berhajat itu. Satu aja hajatnya apa? Berhajat pada Allah. Oh, itu dah orang paling kaya tuh. Maka sebelum kita cari yang banyak dalam hidup, ridho dulu dengan yang telah ada. Setelah Allah beri ini, Allah singgahkan pada kita. Entah ada usaha kita di situ atau tidak ada usaha kita di situ, ridho dulu. Apalagi juga yang udah kita usahakan. Seperti kata Bang Zoji tadi, ya, beliau cuma S1 aja di Al-Azhar, tapi beliau ridho sampai S1 gitu ya. Pilihan sendiri, cepat menikah, cepat pulang. Saya nggak ada menikah, lambat saya pulang. Wa ahsin ila jarika takun mu'minah. Berbuat baiklah kepada tetanggamu, maka engkau menjadi orang mukmin yang benar. Berbuat baik kepada jarika, tetanggamu, maka engkau menjadi orang mukmin yang benar. Jadi langsung praktikal Nabi ajarkan. Gak diajarkan gak diajarkan secara teori yang banyak, kemudian 1, 2, 3 susah diingat, enggak. Buktikan itu tetangga kita. Tetangga kita yang mengatakan dia orang mukmin betul itu. Karena kebaikan kita. Ya, yang pertama apa? Dan kalau nggak bisa dihafal, saya nggak akan lanjut. Ya, jauhi. Ya, yang dilarang Allah, maka engkau akan menjadi orang yang paling beribadah kepada Allah. Yang kedua, ridholah dengan apa yang telah Allah berikan kepadamu, maka engkau menjadi orang paling kaya. Bukan orang kaya ya, kaya, paling kaya, betul. Yang ketiga, berbaiklah kepada tetanggamu, maka engkau menjadi orang mukmin. Berarti yang keempat sekarang. Yang keempat adalah wa ahibba linnasi ma tuhibbu li nafsik takun musliman. Ahibba linnas ma tuhibbu li nafsik takun musliman. Ini Nabi ajarkan gimana menjadi muslim. Tadi mukmin ya, mukmin muslim. Untuk menjadi muslim adalah ahibba linnas ma tuhibbu li nafsik. Engkau sukakan kepada orang lain apa yang kau suka pada dirimu sendiri, maka engkau akan menjadi seorang muslim. Artinya apa? Perlakukan orang lain seperti apa engkau suka diperlakukan oleh orang. Ini standarnya. Ya, standar minimal. Contoh kecil nih. Ya. Kita pergi berobat sama Bang Doji nih, Dokter Doji. Saya panggilnya Bang. Lebih tua beliau dari saya. Kami orang Aceh bilangnya Bang, ya. Ya. Itu panggil Bang juga bagian panggilan dekat, ya. Jadi seperti keluarga. Jadi pergi kita berobat sama Bang Doji sini. Ibu biasanya kalau atau bapak juga pergi ke tempat yang nggak kenal orang satupun, oke? Nggak kenal satu orang pun di situ dan baru pergi. Bengong nggak? Bengong nggak? Yeah. Ada merasa was-was nggak? Yeah. Betul? Was-was ya? Yeah. Kira-kira ibu sukanya kalau seperti itu, orang itu bersikap seperti apa untuk ibu? Ada orang yang lihat ibu lagi bengong begitu, ibu mau kemana? Kan? Nyapa. Ataupun kalau lagi lama berdiri, ibu duduk, ambil kursi, ya suruh duduk, ya kan? Kemudian dia tanya lagi, ya, apa yang bisa saya bantu? Saya nggak tahu gimana cara. Oh begini bu, 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Caranya begini, ibu santai aja duduk seperti apa? Suka nggak begitu? Suka? Suka. Kalau ibu suka begitu, lakukan itu pada orang. Takun muslimah kata Nabi, maka engkau menjadi orang muslim. Terakhir, sudah sampai waktunya, Isya. Ya. Terakhir adalah yang kelima kata Nabi, la tuqsiril dhahik, fa inna dhahk tumitul qalb. Fa inna kasratud dhahk tumitul qalb.
jangan perbanyak tertawa. Karena memperbanyak tertawa itu atau banyak tertawa itu mematikan hati. Nabi bukan bilang jangan tertawa. Tertawa itu adalah hal nikmat Allah berikan. Nabi juga ada tertawa, senang, gembira, ya. Tapi yang dilarang sama Nabi apa? Banyak tertawa. Sehingga kita nggak tahu lagi dia sedang senang atau enggak gitu, sedang gembira atau enggak. Kenapa? Tawa terus kerjanya. Kita nggak tahu dia senang atau apa sebenarnya ini ya. Saya pernah tanya seorang dalam sebuah pertemuan orang dari London, saya tanya begini, dia kebetulan kawin dengan orang Indonesia. Saya tanya pada dia, apa yang kamu lihat hal yang unik dari orang Indonesia yang kamu mungkin nggak dapat dari orang-orang Inggris, dari orang England? Dia bilang apa? Tertawa dia. Tertawa, iya. Kenapa? Dia bilang orang Indonesia ini, dia paham tertawa, nggak paham pun tertawa. Ya, betul gitu. Ya, Mayoritas. iya betul gitu ya. Iya, mayoritas gitu. Nah, berbanyak tertawa itu bisa mematikan hati. Nah, itu pesan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita. Mudah-mudahan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita dan bisa kita amalkan dan kita ajarkan kepada orang lain sebagaimana pesan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekian, terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih untuk Bang Zudi telah memberikan kesempatan untuk bersilaturahim bersama di sini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. InsyaAllah Allah sembuhkan orang-orang sakit di antara kita. Allah sehatkan dan Allah kekalkan kemampuan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah berikan kita istiqomah untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.